Jadi sebenarnya pertumbuhan itu memperkaya orang-orang super kaya itu dan memiskinkan. Pemerintah itu harusnya adalah bersyukur ada orang yang kritis. Ya, Karena memberikan masukan tanpa dibayar. kalau kita bicara dunia makhluk ini kan, yang tidak menerima kritik ini kan cuma iblis saja. nih. Ya. Selamat datang Prof. Didin Damanhuri. Ya, Ya. selamat datang. Saya ini baru nih Ya. Mas Didin guru besar di di IPB. Saya. Oh sekarang di IPB ya. Oh, sejak tahun 80, udah Ya. 40 tahun lebih. S1-nya di S1, S1 ya. di Universitas Pajajaran. FE Unpad ya. Nah, pernah ambil S2 S3 di Prancis. S2 S3 di Prancis ya. Iya. Kemudian Prof. Antoni, Iya. ini lulusan Rotterdam ya. Saya diajak muter-muter lah di Belanda sama Prof. Antoni ini. Mungkin saya langsung saja masuk ke pertanyaan ke Pak Antoni. Ya. Ini kan Pak Jokowi baru tadi pagi ya, hari inilah, itu menjelaskan bahwa ekonomi kita ini dalam kuartal ketiga ini akan mengalami pertumbuhan antara 5,4 sampai 6%. Nah ini sebenarnya indikatornya apa saja nih Pak Antoni? Ini kita bermula di pertumbuhan di kuartal 2 juga cukup tinggi ya, 5,4%. Nah, 5,44% gitu. Nah, ini memang membuat membuat kita semua bertanya-tanya karena di tengah kenaikan harga, lalu kenaikan pajak, PPN kan mulai naik. Pertumbuhan ini bisa begitu tinggi itu dari mana? Karena di sisi lain kalau kita lihat juga bahwa daya beli ini banyak yang berteriak gitu kan, banyak yang teriak bahwa daya belinya berkurang terus gitu. Nah, saya melihat gini, saya mempelajari kalau ekonomi itu kan yang didata itu kan ekonomi nominal, dalam arti apa yang terjadi dengan uang yang sekarang, ya berapa dia. Lalu kemudian dari nominal itu kan dikonversi menjadi real. Ya, jadi kalau kita bilang, oh ini 110 kita punya ekonomi, terus ada yang namanya kenaikan harga 10%, berarti realnya adalah 100, jadi 110, deflatornya adalah 10%, itu menjadi 100. Nah, di tengah kenaikan harga yang begitu tinggi, khususnya ekspor, itu kecenderungannya adalah bahwa deflator ini underestimate. Nah, banyak sekali koreksi-koreksi dari itu waktu juga ekonomi di India yang katanya pertumbuhannya 7,1%, lalu kemudian ada beberapa profesor mengkoreksi itu seharusnya cuma 5%. Jadi pemilihan deflator ini paling mudah untuk dimanipulasi. Siapa yang bisa ngecek? Nah, dengan harga komoditas yang begitu tinggi, deflator untuk ekspor itu hanya 18%. Itu kenaikan, padahal kenaikan harga komoditas kan sangat tinggi sekali. Nah, ini yang dominan gitu. Saya hitung kalau itu cuma 25%, itu maka kita punya pertumbuhan ekonomi cuma 4,4%. 4,4%. Nah, jadi saya hitung kalau deflatornya kita koreksi, itu pertumbuhan ekonomi itu antara 2,4% sampai 4,4%. Nah, jadi kecenderungannya tuh di situ. Nah, saya lihat bahwa kalau kita punya ekonomi masih tinggi, kenaikan harga masih tinggi, itu sangat mungkin sekali bahwa kita punya ekonomi real, ya, itu akan mengandung kenaikan harga juga. Gitu. Jadi akan terkontaminasi dengan kenaikan harga. Nah, ini yang kita sebut bahwa ini adalah
gelembung daripada Ya. ekonomi real gitu. Jadi secara real kalau kita lihat dari kondisi ekonomi yang sekarang ini sangat sulit dikatakan itu 6%. Coba kita Nah, lihat ini Pak nanti. Jokowi kan menghitungnya gini, Mas. Ada kenaikan yang signifikan itu dalam satu penerimaan pajak, kan gitu. Kedua dari cukai. Itu alasan dia makanya pertumbuhan itu begitu besar gitu. Nah, ini bagaimana kita melihatnya pertumbuhan pajak dengan cukai dari. Nah, ini seharusnya adalah Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan atau yang lain-lainnya ahli ekonomi mestinya membisiki Pak Jokowi, jangan bicara seperti gitu. Nanti kan kelihatannya kan Pak Jokowi ini jadi seperti amatir. Kan gitu kan, Ya, kasihan ya, Pak Jokowi ya, begitu. benar. Karena apa? Karena itu tidak ada urusannya dengan penerimaan pajak atau dengan cukai dan sebagainya. Karena nyatanya pada kuartal kedua itu government spending itu kan akhirnya kan kita terima pajak kan kita belanjakan kan. Ya. Nah, belanjanya itu adalah kontraksi. Di kuartal 2 itu kontraksi 0,67%. Lalu kemudian jadi realnya 0,19%, minus gitu. Jadi kita penerimaan pajak naik, lalu belanjanya tidak ada, yang penting kan belanjanya. Kalau tidak dibelanjakan, penerimaan pajak lalu disimpan aja, nggak akan pengaruh kepada ekonomi. Nah, ini belanjanya adalah kontraksi, Mas. Makanya kita punya APBN surplus per Agustus ini 107 triliun. Artinya belanjanya tidak seperti yang direncanakan. Ya. Nah, kemudian kan gini, atas dasar ini, maka Pak Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sekarang ini jauh di atas rata-rata anggota G20 yang lain. Nah, bisa? Ini kita melihatnya bahwa kita kenapa harus berbicara mengenai anggota G20 yang lain. Karena begini, negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, itu dengan pertumbuhan ekonomi 2%, itu mereka sudah happy. Karena kalau begini, pertumbuhan ekonomi ini kan tergantung dari berapa banyak kapasitas kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari yang namanya pengangguran. Berapa banyak kita bisa menambah kita punya tenaga kerja. Mereka itu sudah hampir rata-rata itu adalah sudah 100% lah. Itu ada pengangguran yang namanya secara struktural. Ya, itu kan yang tidak bisa dikurangin gitu. Jadi memang potensi ekonomi dia itu sudah tidak bisa berkembang sampai sedemikian rupa gitu. Kita kan berapa kita punya tenaga pengangguran yang informal aja banyak gitu. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan dengan negara maju dengan negara berkembang. Kalau kita mau membandingkan, itu kita bandingkanlah dengan Vietnam. Ya, itu baru itu dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Thailand gitu. Nah, itu yang baru kita bisa bandingkan. Even kita nggak bisa bandingkan dengan Singapura. Artinya begini, pertumbuhan ekonomi pada saatnya adalah convergence, ya, akan menjadi semuanya merata. Seperti misalkan contohnya Singapura dengan Eropa Barat. Singapura dulu tertinggal jauh dengan Eropa Barat, tapi Singapura pertumbuhannya 8%, 10%, dan Eropa Barat misalkan cuman 3%, 4% pada saat itu. Akhirnya sekarang pendapatan per kapitanya kurang lebih sama, bahkan Singapura lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi kita ini juga pasti dengan negara maju, kalau dia pertumbuhannya lebih tinggi dan kita tertinggal, maka dunia ini keseimbangannya semakin melebar gitu. Nah, itu yang tidak mungkin terjadi, kesenjangannya gitu. Jadi itu sudah sangat maklum, sudah sangat normal kalau kita dibandingkan dengan negara maju adalah kita yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita dibandingkan dengan Vietnam, justru kita itu kesusul gitu. Nah, ini jadi hal-hal yang begini nih yang mencerminkan bahwa pemerintah ini tidak cerdas di dalam membandingkan atau memberikan informasi mengkomunikasikannya kepada rakyat gitu. Jadi seolah-olah jadi pemerintah ini yang membuat persepsi kok pencitraan saja gitu. Nah, ini sebetulnya yang harus ini kan jangan jadi seolah-olah pencitraan gitu kan. Memang benar kondisinya, tetapi pada saat itu adalah membandingkan dengan cara yang salah gitu.
Jadi kalau dalam Udah cenderung tinju, manipulatif ya. Iya. dalam tinju itu kelas berat sama kelas ringan. Iya. Ini kalau kita lihat ya, banyak sekali kan pejabat kita yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan ya, yang mengkhawatirkan. Pak Jokowi menyampaikan sesuatu yang optimis kan gitu. Lalu Sri Mulyani menyampaikan yang pesimis, bahwa tahun 2023 ini akan mengalami resesi dunia yang luar biasa karena ada kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas misal. Nah ini bagaimana ya, kita lihat membingungkan ya menurut saya. Kalau Gimana Pak? Kalau di pemerintahan itu dia punya basis pengetahuan yang mencukupi dan dia komit dengan disiplin akademis, maka dia akan lebih jujur. Yeah. Nah, dan salah satunya Sri Mulyani kan, dia sudah tahu bahwa negara maju, terutama Eropa sekarang, kemudian juga Amerika, itu akan terjadi resesi tahun 2023 itu sudah ditunjang oleh berbagai data dan fakta, bahkan lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, OECD itu sama gitu. Nah, dan tidak mungkin Indonesia di dalam konteks interdependensi global itu menjadi seolah-olah dia menutup semua pengaruh ini, nggak mungkin kan? Dia merasa nyaman sendiri. Iya, nggak mungkin kan? Jadi bahwa kalau seandainya sudah diramalkan bahwa akan terjadi resesi di negara-negara maju, bahkan di sebagian negara-negara berkembang, saya kira Indonesia juga akan kena dampaknya. Yeah. Nah, apalagi kalau Indonesia ini punya tingkat ketergantungan impor untuk kebutuhan pokok. Yeah. Itu hampir semua kebutuhan pokok kita impor, garam, daging, termasuk beras. Walaupun ada penghargaan IRI, tetap aja kan ngitung yang swasembada itu kan sebenarnya on trend. Jadi sekitar 85% terpenuhi kebutuhan produksi dalam negeri sudah dianggap swasembada, gitu kan. Padahal tetap aja impornya besar. Ya, impornya besar. Jadi itu satu ya kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus realistis bahwa selama ini karena ada Undang-Undang Nomor 2 kan, tahun 2020 itu, karena BI bisa mencetak uang atas nama undang-undang, walaupun namanya disebut Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar primer, kan itu kan bahasa birokrasi, burden sharing. Ya, burden sharing. Ya. Sebetulnya kan printing money itu sebenarnya. Nah, itu akan berakhir tahun 2022. Tahun 2023 nggak lagi dibolehkan oleh BI. Dan itu juga didukung oleh IMF. Itu masalah. Dan yang berikutnya adalah utang kita ini. Yang sering dipublikasi, itu kan utang pemerintah. 7.100 sekian lah ya, triliun. Jarang sekali orang mengungkap bahwa utang BUMN dan swasta itu 3.000 triliun. Udah 10.000. Belum utang dalam negeri. BLBI plus SUN, obligasi bond global bond dan lain sebagainya, itu udah di atas 1.000. Jadi sebenarnya udah kalau mau dijumlahkan kan udah mendekati 11.000. Ya hampir dekat GDP. 60%. Hampir. Udah 60% lebih. Udah 60, bahkan hampir 70%. Jadi saya masih ingat itu waktu 98 karena kan kita sebagai aktivis mahasiswa waktu itu bukan aktivis mahasiswa, yang menggerakkan mahasiswa. Kita udah lulus, sudah S3 kita. Akhir 98 itu kan udah S3 kita, udah 5 tahun S3 kan. Tapi tahu betul denyut karena kita dulunya aktivis kan, mahasiswa gitu kan. Itu yang diumumkan itu adalah utang total. Saya masih ingat itu. GDP kita 225 billion US dollar. Utang totalnya belum ada utang dalam negeri memang. Utang swasta dan pemerintah itu 150. Itu 63%. Itu yang kemudian dibuat semacam konvensi undang-undang yang tidak boleh lebih dari 60%. Tapi kenapa sekarang hanya utang pemerintah yang diumumkan? Jadi ini jelas
Jadi tidak real. Walaupun mau mau diklaim itu 6%, itu kan karena booster kan. Boosternya itu adalah utang gitu. Utang. Nah, yang terakhir kita tahu bahwa booming komoditi ini kan memang udah sejak tahun awal 2000 ya. Tapi terakhir ini karena perang dan sebagainya itu kan bahkan dijualin ya oleh para kartel minyak goreng kan, dijual itu CPO. Jadi dapat itu satu semester aja 112 triliun. Nah, totalnya 500 sekian triliun kan. Nah, jadi itu yang kemudian menjelaskan mengapa apa yang disebut pertumbuhan tinggi tadi 5,44% yang tidak real sebenarnya. Yang terakhir pertumbuhan yang klaimnya itu 5,4%, siapa yang menikmati? Itu adalah orang-orang super kaya. Jadi para eksportir komoditi, sawit dan batu bara dan kemarin terakhir ini yang untuk baterai dan nikel, tulis karet dan sebagainya itu hampir 90% ekspor kita itu. Nah, kemudian dengan peningkatan harga yang luar biasa ya. Ya, dan itu dengan mengorbankan kewajiban DMO kan. Akhirnya rakyat yang korbankan kan. Ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan itu memperkaya orang-orang super kaya itu dan memiskinkan. Yang sekarang World Bank itu 66% penduduk yang pengeluarannya kira-kira $2, 2 sekian dolar. Gitu loh. Berapa itu? Kalau dirupiahkan? Ya, enggak, maksudnya itu per hari. Iya, per hari. Ya. Per hari. Jadi sekarang itu World Bank dirupiahkan 30.000. Ya, kira-kira 30.000. Jadi kalau hampir 800 ribuan lah. Ya. Per bulan. Per bulan ya. Nah, per bulan. Jadi ini malah daya belinya turun. Daya beli mereka turun. Gitu loh. Jadi ketika orang super kaya ini menikmati pertumbuhan yang katanya di atas 5% itu miskin, dan itu dibuktikan oleh rekening yang di atas 1 juta. 1 juta US dollar. Ya, katakanlah 10 miliar ke atas lah. Tapi kalau yang di bawah 1 miliar, 200 juta, 10 juta itu drop. Itu BI. Rekening BI itu. Jadi dengan demikian kebanggaan pertumbuhan ekonomi yang memang itu harus diakui relatif tinggi ya dibanding negara-negara lain yang apple to apple itu sebenarnya bukan dengan negara maju, memang relatif tinggi, tapi dengan korbanan yang begitu banyak. Jadi menurut saya harusnya pemerintah jujur gitu bahwa pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tapi kita harus mengakui bahwa data mengatakan bahwa daya beli dari masyarakat yang kira-kira 67% loh menurut World Bank itu daya belinya malah menurun. Ya makin miskin mereka. Makin miskin mereka. Artinya disebutnya oleh kita rentan miskin ya. Tapi kalau menurut sekarang yang terakhir World Bank itu disebutnya miskin. Disebutnya miskin. Jadi international poverty line itu yang sekarang diberlakukan. Ini katanya ada mau rilis rilis report dari World Bank tentang Indonesia karena dalam minggu ini kan. Betul. Yang terbaru dengan properti lainnya yang memang dirubah. 6,85 dolar dari 5,5 untuk negara menengah ke atas. Jadi kemiskinannya itu 168 juta orang. Berarti itu dari 270. Itu ya kira-kira gitu. Nah, sementara kan kalau BPS lain lagi itu kan $1, bahkan 0,7 itu 415.000. Itu paling rendah ukuran di negara-negara yang mengukur garis kemiskinan nasional. Ya, negara lain tuh kalau nggak di atas $1, bahkan mengukurnya dari World Bank mungkin itu. Kalau BPS kan tidak secara detail mengukur kenaikan harga dengan daya beli yang menurun, kan harusnya dilihat dari situ ya. Harusnya begitu. Ini BPS ini mengukurnya dari belanja.
Jadi Konsumsi. sebetulnya dari konsumsi. Sebetulnya bukan dari pendapatan. Bukan dari pendapatan. Nah, kalau dari belanja, kalau orang yang punya penghasilan 10 miliar dengan yang 1 miliar, ya makannya hampir sama lah. Iya. Nah, Iya. itu. Jadi dia ngukurnya dari belanja. Nah, jadi sebetulnya bukan kesenjangan pendapatan. Iya. Di situ yang dia ngukur ya. Dan Bukan selain kemiskinan konsumsi. dari pendapatan, tapi dari konsumsi. Selain itu kan orang kalaupun kurang masih bisa berutang ya. Iya. Jadi petani yang 0,5 hektar Mm-mm. yang jumlahnya berapa puluh juta itu umumnya adalah pengutang. Iya. Jadi dia nanti bayarnya waktu panen aja. Panen. Nah di situ BPS tidak melihat itu Enggak, kali. enggak. Nah, saya mau tambahkan sedikit tadi Mas mengenai apa? Resesi. Apakah kita ini akan masuk resesi? Iya. Di satu pihak kan, satu sisi itu kan kita optimis ya, Iya. tapi di lain sisi kita pesimis. Sebetulnya itu dari akhir tahun lalu saya sudah katakan bahwa semester 2 ini kita ini akan mulai kelimpungan. Hmm. Dan mungkin sudah bisa drop ya kita punya ekonomi. Mm-mm. Paling sedikit kalau ini masih tahan semester 2 ini berarti tahun 2023 kita Iya. yang pasti akan masuk ke ekonomi ini yang mungkin resesi ya. Begini, indikasinya begini. Ini kan inflasi global kan sudah di mana-mana. Iya. Dan negara maju, khususnya Amerika, ini akan melawan inflasi ini. Artinya apa? Artinya ini mereka akan menaikkan suku bunga. Karena inflasi yang sekarang terjadi ini adalah karena monetary policy yang memakai cetak uang yang banyak ini. Iya. Ini yang menyebabkan cost push inflation. Ini Cost push Amerika ya? inflation. Di Amerika tapi fenomenanya global. Iya. Eropa Iya. juga. Iya. Nah, jadi mereka ini akan menaikkan suku bunga sampai inflasinya terkendali lagi dengan target sekitar 2%. Sekarang masih 8,3%. Iya. Meskipun turun sedikit, tetapi dia akan menaikkan suku bunga. Nah, apa artinya kalau inflasi 2%? Kalau dia sampai situ, artinya harga komoditas akan turun. Hmm. Selama itu nggak turun, dia akan menaikkan suku bunga terus. Iya. Nah, kalau harga komoditas turun, maka dampaknya kepada kita adalah kita kembali kepada yang APBN kita akan anjlok penerimaannya kembali sebelum kenaikan harga komoditas. Hmm. Jadi ini akan kontraksi besar-besaran. Kita punya penerimaan APBN Iya. ditambah dengan defisit kembali lagi ke 3% 3%. tahun depan. Hmm. Nah, ini yang membuat kita punya ekonomi akan masuk krisis. Itu 2023 loh itu. Ya, Itu sebelum pemilu itu. Ya, itu prediksinya Sri Mulyani ya, bukan prediksi ya. Saya kira Iya, dia juga kekhawatiran dia. kekhawatiran dia. Ya. Itu Dia lebih jujur. sebetulnya Ya. Sri Mulyani ini juga sudah sebetulnya kalau kita lihat udah terlambat juga dia. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa. Hmm. Karena Akhirnya- sewaktu kita bicara mengenai ini akan masuk ke resesi ini, dia ini adalah bilang bahwa ekonomi kita masih bagus terus. Ya, saat ini memang masih bagus. Tapi warning terakhir adalah bahwa kalau kita lihat kan di Amerika atau beberapa negara maju di Eropa itu sudah masuk kepada resesi dengan Ya. definisi teknis adalah Dua dua quarter berturut-turut. berturut-turut dibandingkan quarter sebelumnya ya. Iya. Itu negatif gitu, kontraksi gitu. Belum yang sangat mengkhawatirkan bahwa prediksi perang ini ternyata Panjang. panjang ini. Sekarang beberapa kali Ukraine ini, Ukraina ini karena dibantu berbagai negara Eropa ya, bahkan dana yang besar dari Amerika itu beli senjata. Itu ada beberapa daerah yang Direbut kembali. direbut kembali. Hmm. Ini kan Rusia tentu akan tetap mengerahkan itu kan. Belum di dalam negeri Rusia, Putin itu sekarang sudah diprotes ya oleh berbagai pihak yang yang tidak setuju perang kan begitu. Nah, ini kan dampaknya berkepanjangan karena disruption dari pasok ini. Dari pasok ini tentu aja pangan dan energi akan menjadi masalah dan kita paling Ya, sekarang kan daya beli di Eropa juga sudah sangat Ya, ya. menurun ya. inflasi 9% loh itu Ya, Inggris, kalau- Jerman ya. Itu mereka harga-harga udah tinggi dan karena dengan gas aja ditahan gitu loh.
Dan Orang Rusia Eropa nggak ini akan- kan nggak bisa nggak makan roti ya. Iya. Nah, sekarang roti itu tidak Iya. segampang sebelum perang didapatkan itu kan. Betul. Itu Nah, satu karena contoh apa? yang sederhana saja yang sehari-hari kayak kita dengan beras ya. Iya. Karena Ukraina ini kan produsen itu gandum. Gandum ya. Salah satu Termasuk terbesar di dunia kan. bersama dengan Rusia. Bersama Bersama Rusia apalagi. Tambah lagi ini Taiwan ini kan geopolitik internal Amerika yang ingin memenangkan antar partai lah, sehingga siapa namanya ketua Kongres itu yang ngambil inisiatif Pelosi kan dari Demokrat. dari Demokrat itu karena itu sebenarnya untuk citra politik kan sebenarnya. Tapi akhirnya yang repot kan dunia juga akhirnya. Yeah. Karena sekarang kecenderungan China juga tidak ingin itu kemudian Amerika makin maju ya dengan menempatkan Taiwan sebagai negara yang relatif independen ya. Ini masalah geopolitik ini saya kira juga menjadi masalah ya. Ya, dampaknya juga langsung yang kita rasakan ya. Nah, ini kan yang orang sebenarnya tidak bisa melihat persoalan ini secara komprehensif. Ya. Dilihat ansih, ini ekonomi, ekonomi. Dia nggak tahu bahwa ini pengaruh geopolitik ini, baik di timur ataupun di Asia ini, saya kira pengaruhnya cukup besar ya. Nah, kita sekarang kan begini, industri-industri mobil di Eropa, Jepang, itu kan juga sekarang produksinya sangat terbatas. Iya. Karena kekurangan energinya kan. Energinya. Nah, ini pengaruhnya kan juga. Dan plus daya beli. Ya. Daya beli masyarakat 50% ke bawah di negara maju pun kan lagi terpukul sekarang dengan inflasi yang tinggi itu. 8-9% di Amerika maupun di Eropa kan. Ya, jadi daya tahan kita bagaimana nih kira-kira melihat persoalan Pak Antoni dulu mungkin. Iya, kalau kita lihat kalau daya tahan kita begini, ini tidak ada satu negara pun yang bisa menghindari ini. Jadi begini, kemarin ini saya menulis yang namanya no free rides and no free lunch. Artinya gini, sekarang yang mau memberantas inflasi ini yang sangat serius cuma Amerika. The Fed menaikkan suku bunga 0,25, 0,5, lalu 3 kali 0,75. Itu total udah sekitar 3,25% suku bunga acuannya. Nah, sekarang Bank Indonesia mau menahan. Dia cuma menaikkan 0,75%. Sekarang kita totalnya adalah 4,25. Ya pasti dengan diskrepansi seperti ini, ya pasti terjadi capital flight gitu. Itu sudah tidak tidak bisa dihindari lagi. Nggak hanya Indonesia. Lalu kemudian juga kalau kita lihat euro ini kan sekarang sudah di bawah $1. Ya, lagi ini topnya 1,2 gitu. Berarti sudah depresiasi 20%. Nah, ECB juga tidak menaikkan suku bunga sesuai dengan apa yang ada dia punya itu, seperti Amerika gitu. Nah, sehingga juga terjadi keluar. Nah, juga Bank of England tidak menaikkan suku bunga seperti Amerika. Jadi semuanya mereka mau mengatakan Amerika yang mengerjakan melawan inflasi, dia mau menikmati, ya nggak bisa. Jadi itu semua keluar, lalu exchange rate dia terpuruk, dan kalau kita lihat ini sudah Eropa lah, euro ya, sudah 20%, itu sama juga mengangkat inflasi lebih tinggi lagi. Nah, Indonesia mau bagaimana? Yang diuntungkan pasar uang aja ini. Yang diuntungkan pasar uang, ya kalau dia punya ini. Nah, Indonesia mau kemana? Nah, Indonesia sekarang mau menahan, ya kalau dia menahan, dia akan exchange rate-nya, kursnya akan terpuruk rupiah, ya, dan cadangan devisa akan turun. Nah, sampai seberapa kuat itu? Ini kalau sudah lewat 15.500, ini gampang sekali. Sampai ke 16.000 juga gampang sekali ini. Nah, itu pertama. Lalu apalagi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia mau tidak mau, kalau ini terlalu banyak capital flights, dia akan menaikkan suku bunga. Dan ini juga akan membuat ekonomi terpuruk lagi gitu. Itu dari segala arah gitu. Sektor property, yang durable goods dan sebagainya itu akan kena gitu. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau dibilang, ya bagaimana kita bisa menghindari?
dari dulu saya katakan tidak bisa dihindari. Ketika bubble terjadi, ya ini kan bubble nih, dengan adanya cheap money policy, ya monetary policy yang dengan quantitative easing dan sebagainya. Ketika bubble terjadi dan meletus, itu harus meletus gitu. Dan kalau meletus semuanya harus berkorban dulu. Nggak bisa dihindari. Jadi kalau itu ya bagaimana harus fiscal policy, pemerintah harus memberikan jaring pengaman sosial ini. Nah itu yang paling penting karena angka kemiskinan akan tapi kan naik tajam. Problemnya kalau bicara jaring sosial kan butuh anggaran lagi kan? Itu dia. Iya. Belum lagi faktor artinya bahwa infrastruktur tundalah. Artinya kan gitu kan. Ke situ gitu. Jadi switch-nya harus ke sana gitu. Infrastruktur yang besar-besar memakan anggaran ya. Kalau yang kecil-kecil biar jalan lah ya. Karena untuk rakyat kecil kan, Prof ya. Belum Cina ya. Cina ini kan bubble. Jadi sudah mulai meletus sebenarnya kan. Beberapa BUMN properti yang besar itu kan sudah kolaps ya sebenarnya. Jadi ya mengerikan juga kalau analis dari bankers dari Singapura itu mengatakan bahwa Cina ini memang dikagumi dengan pertumbuhan paling tinggi di dunia, kemudian kemajuan teknologi dan sebagainya, dan Indonesia sangat mengharap backup dengan devisa yang sangat besar ya. Devisa yang 8 ribuan segala macam itu. Dan Indonesia sangat para elit juga sangat mengharapkan sekali payung Cina ini. Tetapi Cina ini pertama bahwa itu sangat hanya karena ada partai komunis yang totalitarian itu yang mengontrol seluruh elemen negara gitu ya. Nah, seperti artinya properti sebenarnya udah bubble banget ini. Ya orang-orang super kaya BUMN yang itu kemudian mereka kan uangnya itu ditanam di nggak ada lagi. Tidak sebebas di negara-negara yang lebih liberal kan, yaitu di properti. Dan properti ini 30% gitu, underutilized kan gitu. Dan sudah mulai ada 5 atau berapa yang meletus kan, Dan ini sebenarnya banyak gitu. Dan dengan kondisi sekarang, Cina pun kan keteteran nih. Inflasi pun mulai masalah di sana. Jadi maksud saya menambahkan seluruh faktor itu. Memang Indonesia harusnya di kalangan pemerintahan plus para ekonom yang lebih lebih dipercaya oleh pemerintah kerahkan saja tapi dianalisis dengan jujur. Karena daripada kita mengklaim pertumbuhan tinggi kemudian bahwa Indonesia katanya paling baik gitu, padahal tidak realistis dan tidak, kita sudah sampaikan kan tadi analisisnya, kan lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Itu. Jadi tadi jaring pengaman sosial, kemudian jaring pengaman sistem keuangan juga. Bagaimana menghadapi kalau bank-bank mengalami krisis juga kan? Ini kan kalau analisis yang kritis ini mendekati kenyataan, bukan hanya masyarakat bawah jelas paling menderita, kemiskinan meroyak, kemudian daya beli turun dan sebagainya, kemudian jaring pengaman keuangan. Kalau terjadi krisis di perbankan juga, karena jangan lupa properti kita juga underutilized. Itu sudah dipublikasi oleh asosiasi yang bergerak di properti, REI maupun yang di Kadin lah macam-macam itu sudah diakui bahwa underutilized juga sebenarnya gitu. Nah, kan lebih baik kita menganalisis seluruh faktor yang menjadi katakanlah ancaman itu, lalu mengumpulkan faktor-faktor yang masih bisa menjadi kekuatan kita. Di situ lalu ada statement yang lebih yang lebih dipercaya oleh publik dengan didukung oleh data dan fakta dan analisis yang. Tapi kan begini, Prof. Gitu. Problem yang kita hadapi secara psikologis, hambatan-hambatan yang diharapkan lebih banyak, lebih luas menerima pandangan, pendapat, opini dari masyarakat lebih luas, ahli-ahli ekonomi yang di luar pemerintah. Ini kan terhambat karena faktor psikologis.
apa? Artinya kalau kita lihat memang hanya ingin menerima pendapat-pendapat sekedar di lingkungannya itu. Jadi aksesnya dibatasi. Memang. Yang Apalagi ada buzzer, ada buzzer. Apakah akses ini apakah akses ini dibatasi oleh yang membutuhkan informasi atau yang memberikan informasi ini juga membatasi? Supaya jangan sampai masuk kan pikiran-pikiran yang lain yang lebih kalau menurut saya itu justru itu sebetulnya kita bertanyanya ke Mas Julvan. Itu yang mana yang benar gitu. Yang lebih tahu malah yang ada di sana. Kalau saya berpikir mesti pemerintah ini kan membuka akses seluas-luasnya dari siapapun. Jangan membatasi, jangan curiga. Ya, jangan ada kecurigaan. Wah, nanti kalau ini yang masuk memberikan informasi nanti kita ini mungkin, kan sebenarnya mungkin ini jadi kalangan-kalangan mereka boleh mengevaluasi ya terhadap pandangan-pandangan akademis ini mana yang politis dan mana yang tidak. Kalau yang politis oke. Yang political agenda ya oke, itu kan wajar aja ada orang situ. Tapi yang juga kritis tetapi sebenarnya karena apa adanya gitu. Sekarang kan susahnya kalau kita kritis kan dibilangnya kan kita oposisi. Nah itu, jadi selalu hitam putih gitu. Itu yang saya kira harus dihindari. Jadi itu yang tidak diinginkan masukannya gitu kan. Ya kan sebenarnya oposisi itu kan kalau dilihat dia ini kan ofensif aja ya. Nah, gitu loh. Tapi kalau saya selalu mengatakan begini. Pemerintah itu harusnya adalah bersyukur ada orang yang kritis. Karena memberikan masukan tanpa dibayar. Dengan yang lainnya pun memuji-muji pun harus ngebayar gitu kan. Nah ini jadi seperti itu, seperti ya kayak kita ini yang itu harus bersyukur. Kalau kita bicara dunia makhluk ini kan, yang tidak menerima kritik ini kan cuma iblis saja. Kan gitu. Kalau di luar iblis kan seperti manusia ini kan menerima kritik. Buktinya dia dikoreksi oleh iblis, dia memperbaiki ibadahnya kan, keimanannya. Tapi saya sedikit yang agak teoritis ya. Jadi ada teori ini agak minjem yang itulah yang agak itu strukturalis lah. Jadi kesadaran itu dibentuk oleh struktur. Jadi kalau benar struktur selama ini memang yang didominasi ekonomi ini oleh para pemain rent seeker. Kartel, bahkan oligarki gitu. Jadi memang yang ada di dalam pemerintahan ini nggak bisa keluar dari Kalau saya memastikan benar itu, Prof. Kalau menurut saya, jadi bisa jadi mereka itu memang merasa benar, tapi informasi ini dibangun oleh kesadaran struktur yang memang berpihak sama itu, gitu. Kalangan-kalangan yang punya kepentingan mempertahankan status quo di mana oligarki itu eksis. Ya kita kan lihat. Misalnya kalau ada menteri-menteri yang di bidang pertanian, di bidang perdagangan, industri, yang mereka ingin bekerja betul-betul secara serius, itu ingin bekerja untuk membangun kekuatan lokal misalnya. Tetapi kan ini bisa dengan bisik-bisik, dia bisa diganti. Jadi penggantian kabinet ini juga kan anggota kabinet kadang-kadang bukan ansih karena kesalahan, tetapi ada intervensi. Dan sudah ada contoh. Oligarki. Dan udah contoh, ketika dia jujur, dan saya punya data itu, ketika dia jujur bahwa ada 6 mafia, di mana minyak goreng ini tidak bisa dikendalikan, itu menteri itu jujur sebenarnya, dan ternyata terbukti. Tapi yang ditangkap apa? Siapa? Setingkat dirjen, kemudian GM, dan ada bukan komisaris. Padahal menurut menteri yang kemudian diganti itu, ada 6 owner. Dan kemudian KPPU mengatakan itu sudah punya satu bukti. Owner ini memang menjadi kartel. Loh jangan lupa KPPU loh, ini lembaga negara yang saya ikut mengangkat mereka waktu saya di DPR. Benar. Kan DPR kan? Ketika satu bukti ini sudah mereka dapat, akan ditingkatkan ke penyidikan kan? Kata mereka. Sanksinya apa? Seluruh profit 1 tahun itu 50% disita negara. Dan seal-nya 20% akan disita negara. Apa yang terjadi? Bareskrim yang tadinya mengatakan tidak ada itu mafia, lalu dia mengatakan, kami siap menindaklanjuti langkah KPPU yang akan membuktikan 6 owner itu sebagai mafia. Tapi dibom, nah ini pertanyaan politis sih, oleh
penangkapan langsung nih oleh Kejaksaan Agung terhadap seorang dirjen. Hilang itu temuan KPPU dan tidak ditindaklanjuti. Jadi apa itu? Saya kira hampir semua koran tidak ada yang menganalisis ini. Saya lihat podcast juga tidak, termasuk Anda tidak menganalisis ini. Kalau menurut Karena saya, waktu itu belum ada podcast. Iya. belum ada. Belum ada. Kita baru 2 bulan setengah nih, Prof. Jadi saya lihat ini yang disebut dengan perburuan rente itu. Itu yang istilah ekonomi politik. Tapi yang lebih payah lagi, sebenarnya ini lobby oligarki. Menterinya diganti malahan. Padahal itu yang jujur. Dan oligarki ini kan problemnya sejak dulu itu kan di Amerika, ya kan, yang mempengaruhi Yunani, Italia dan macam-macam. Ini kan saya kira memang ini problem ya. Apa ini karena resiko kita menganut sistem kapitalisme kali ya? Ya memang. Enggak, saya rasa Bukan juga, Prof. enggak juga. Begini, saya rasa seperti Rusia itu kan oligarki juga. Wah, oligarkinya besar itu. Dari BUMN. Iya. Begini, kalau Rusia ini adalah oligarki tetapi dikendalikan. Sebetulnya seperti kayak Pak Harto, bahwa kita ada pengusaha, ada konglomerat, tetapi dia tidak menentukan arah kebijakan negara. Sama lah kan, kalau di Korea ada cebol, di Jepang ada sogo-sosa kan. Palingan mereka lobby-lobby lah ya. Tapi kepenguasaan itu waktu di sini. Nah, kalau sekarang khawatirnya adalah bahwa mereka yang menentukan. Misalnya, contohnya adalah undang-undang misalnya Cipta Kerja. Nah, ini siapa yang menentukan? Minerba, undang-undang KPK, pelemahan dan sebagainya. Ini siapa yang menentukan gitu. Nah, itu. Tapi boleh saya kembali kepada yang itu, yang tadi mengenai China. Ya. Ini kan tadi kan dibilang bahwa China ini kan banyak kita tergantung kepada China. Lalu kemudian kita China sendiri kan lagi kesulitan. Itu nggak hanya internal saja. Dia uangnya berapa banyak yang dikeluarkan untuk obor, untuk BRI. Itu di luar semuanya itu nggak ada yang kembali. BRI itu nggak ada yang kembali itu. Itu juga menjadi suatu problem tersendiri lagi bagi China. Nah, itu satu. Tetapi kalau dia bilang bahwa China maju, banyak uang, lalu kita bilang kita harus menggantungkan diri kita ke sana, Vietnam membuktikan bahwa itu tidak perlu. Vietnam dia itu adalah suatu yang antitesis tadi. Dia justru tidak ke China, dia lebih ke Amerika, justru dia lebih makmur. Nah, begini, perbedaannya adalah kenapa kalau kita harus ke Amerika daripada ke China? Karena Amerika itu membeli produk kita adalah finished goods. Kalau kita jual ke China adalah selalu raw materials. Kita tidak pernah bisa masuk kepada market di China kalau kita punya finished goods. Kita kalah kompetitif. Di sini kita kalah kompetitif, di sana kita kalah kompetitif. Jadi harga dimainkan sama mereka ya. Kita kalah dan mereka banyak subsidi, banyak apa terselubung lah begitu ya. Nah, China kenapa? Kayaknya dari mana China? China kayaknya dari ekspor ke Amerika. Nggak ada yang bisa menggantikan ekspor sewaktu dia dikalahkan sewaktu dia perang dagang sama Trump, habis kolaps. Maka dia harus kemudian stimulus di ekonomi dalam negerinya untuk kompensasi itu ekspor yang tidak bisa masuk atau dia harus tarif dan lebih mahal. Nah, dia harus membuat kompensasi itu. Akhirnya dia kompromi dengan Trump, oke, kita negosiasi. Karena apa? Karena ekspor dia terlalu besar ke Amerika dan tidak ada satu negara pun yang bisa menggantikan itu. Dan kalau menurut tentara Amerika, cuman magazine aja itu di senjata itu yang bukan buatan Cina. Senjatanya semuanya buatan Cina, sepatu, baju buatan Cina. Jadi hanya magazine untuk peluru itu aja yang buatan Amerika. Dan jadi, itu yang kritikalnya buat mereka. Saya ingin kembali sedikit ya soal oligarki ini ya. Jadi begini, jadi fenomena oligarki ini fenomena ilmiah sebenarnya, akademis. Jadi sering disangka ini sekedar politis ya. Enggak. Jeffrey Winters itu seorang guru besar dari Chicago dari Amerika, itu justru yang memulai penelitian di seluruh dunia, termasuk di Amerika sendiri. Dan 2014 dia mempublish penelitian yang paling komprehensif. Jadi oligarki yang paling kuat di dunia itu di China.
Kedua di Indonesia. Ya Amerika memang masuk nomor 7, 8 gitu ya. Masuk juga sih. Jadi maksud saya gini, makin kapitalistik dan liberal sebuah perekonomian, maka oligarki itu yang lebih mengendalikan Ya, politik. semakin kuat. Makin kuat. Ya. Di Amerika sendiri kan semua presiden itu politik luar negerinya dikendalikan oleh oligarki kan. Ya. Gitu. Nah, jadi di Indonesia saya ingin ingatkan bahwa setelah Washington Consensus tahun 98 kita adopsi, dipaksa oleh IMF, kita makin terjadi privatisasi dan makin menganut minimum state. Jadi negara hanya tidak boleh ikut di dalam berbagai penentuan arah pembangunan, termasuk swasta dan sebagainya. Malahan setelah swasta ini menjadi orang-orang super kaya, kata Credit Suisse itu kan, 4 orang sama dengan 100 juta penduduk, 1% hampir sama dengan 50% pendapatan nasional, 10% sama dengan 75,3% pendapatan nasional. Pada saat mereka sudah jadi orang super kaya, sistem pemilunya yang membiayai mereka. Jadi liberalisme ini, ultra liberal ini bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Itu yang membuat kita menjadi dikendalikan. Nah itu kan sekarang ini kalau kita pikir sudah masuk juga di Indonesia, seperti kata Mahfud itu kan, bahwa 90% kepala daerah kita ini itu dibiayai oleh cukong. Nah, cukong ini kan oligarki ini pasti. Gitu. Nah jadi maksud saya gini, kita tidak anti besar, tidak anti swasta. Jangan lupa itu kalau mencari solusi. Yang kita ingin mau adalah sebuah yang semua orang itu happy. Keseimbangan. Semua win-win. Jadi nanti kalau saya bayangkan ya, kalau ada reform, termasuk reform undang-undang politik nih, bahwa mereka itu lebih baik konsentrasi menjadi pemain industrial yang efisien dan yang inovatif. Korporasi besar ini. Dengan hilirisasi di segala komoditi dan sektor. Jangan lagi menjadi penyumbang atau investor politik gitu loh. Lalu dari mana partai politik? Kalau menurut saya udah aja dibiayai oleh APBN, Tetapi dengan mengefisienkan yang selama ini bocor, selama ini dikorup, cukup kalau menurut saya. Cukup. Kan gini Prof ya. Kalau kita lihat memang pada masa Orde Baru jelas yang namanya konglomerat dulu kan kita istilahnya dulu konglomerasi kan. Konglomerat itu ada gitu kan. Tetapi kan Soeharto memang berhasil membatasi mereka itu pada sektor permain di sektor ekonomi. Betul. Tidak ada kesempatan mereka untuk masuk ke dalam kebijakan politik. Gitu. Nah, jadi kita lihat harusnya bisa dulu. Loh, harusnya kan yang apa yang positif pada masa Orde Baru itu kan dijaga. Nah, ini apa mungkin juga menyangkut leadership juga saya kira ya. Oh pastilah. Ya, saya rasa satu leadership. Saya rasa memang ada juga kecenderungan sistem ini adalah dibuat seperti itu. Yaitu dengan perubahan-perubahan dari undang-undang dasar. Kalau kita lihat undang-undang Minerba aja udah dari tahun berapa? Ya itu yang terakhir diperbarui 2009. Kalau nggak salah dia 2004 undang-undang Minerba itu. Yang jelas 2009 yang mulai itu diperbarui. Jadi kalau dari sini, ini salah satunya adalah yang dikuasai oleh kita punya Minerba itu oleh swasta tadi. Gitu. Nah, waktu zaman Pak Harto itu Minerba itu termasuk migas itu semuanya dikuasai oleh negara. Ada Bukit Asam, Pertamina. Nah, itu BUMN-nya justru besar di situ. Sekarang apa? Coba kalau kita lihat PTPN kita bandingkan dengan sekarang itu di kelapa sawit ya. Coba kita bandingkan dengan Wilmar sama siapa? Sinarmas. Nggak ada apa-apanya itu kita punya BUMN. Begitu juga tebu kan pabrik gula. Oh iya. Banyak komoditi sebenarnya. Iya. Kalau saya udah teliti tuh mahasiswa yang saya bimbing S3, S2 itu. Jadi sampai garam. Oh ya. Sampai garam. Sampai alat-alat pertanian. Padahal katanya gini, soal garam ini saya ngobrol dengan Gubernur NTT, itu garam di Nusa Tenggara itu luar biasa. Di NTT ya. Tapi kan ya itu tadi. Nah, tidak ada. Jadi ada temuan nih dari mahasiswa yang lagi S3, belum ujian ya, tetapi sudah ada
temuan-temuan lah yang proven gitu. Jadi itu mainnya tuh gini. Jadi dulunya kan sebenarnya waktu zaman Pak Harto, garam rakyat itu masih dominan. Iya. Termasuk bukan hanya konsumsi masyarakat tapi juga sampai ke industri. Industri ya. Tahun berapa ada regulasi sejak reformasi ini, yaitu mulai ada judgement bahwa garam rakyat ini tidak memenuhi kualifikasi untuk industri. Nah, dibuatlah aturan, yaitu untuk impor. Tapi rupanya dari situ di-create bahwa lama-kelamaan yang impor untuk industri juga untuk ini. Dengan kandungan merembes yang kandungan yodium yang cukup segala macam alasan kesehatan, tapi itu dibuat dibuat sedemikian sekarang ini itu udah hampir mati tuh yang namanya Madura, NTT itu segala macam itu. Nah, saya masih ingat ketika Fadel Muhammad ada usul, saya punya blueprint dan peta jalan untuk swasembada garam. Beberapa bulan diganti tuh. Itu kerjaan yang disebut dengan rent seeker. Jadi ada lobby ke istana agar dia ini membahayakan perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, gitu loh. Karena para importir itu lalu menjadi kartel oligopsonis. Nah, lalu dibuat judgement bahwa menteri ini membahayakan, ini pertumbuhan bisa turun loh itu. Itu mirip nih sekarang macam-macam ini. Kalau sama Pak Harto dulu kan nggak berani orang ngomong gitu. Nggak berani. Nah, karena dia tahu kan. Iya. Jadi itulah tadi lemahnya ke leadership itu membuat ini situasi ini menjadi semakin menurun. Kan sama juga ada menteri misalnya yang pernah mengatakan waktu zaman kita sekarang ini juga ya bahwa mencoba membatasi impor daging misalnya. Iya kan? Karena impor daging kita terlalu besar. Diganti juga di tengah jalan. Betul. Kemarin aja yang paling kontemporer kan Jokowi menyetop ekspor sawit kan bisa. Iya. Tapi kenapa menjadi waktunya hanya sebentar gitu? Iya. Setelah itu ganti menteri kan? Malah dibolehkan lagi ekspor. Iya. Jadi rasionalitas untuk membuat kebijakan itu tidak ilmiah lah gitu. Tapi tergantung pada lobby. Sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Ya. Padahal yang dikorbankan itu kan ratusan juta konsumen masyarakat yang butuh minyak goreng kan. Ya. Jangan pula nanti nggak usah pakai minyak, lebih baik kan direbus segala macam. Itu kan alasan apa ya gitu. Ya. Kemudian dibuat-buat kesehatan, ya boleh saja lah. Tapi hampir mengatakan sebenarnya tidak mampu menghadapi desakan oligarki yang memang lobby-lobby ini lebih ampuh gitu. Ya, itu semakin lucu lah, Prof. Bahwa kita ini kalau kekurangan protein makan keong. Nah, kayak gitu. Kan jadi lucu-lucu gitu. Jadi lucu-lucu gitu. Ya. Jadi berpikirnya simple, sempit, dan malas. Ini kan gitu. Malas berpikir. Sebenarnya kan sebagai pemerintah itu kan selalu mencari alternatif, ya kan, meningkatkan kualitas hidup rakyat. Apa yang harus dilakukan? Betul. Ini kan enggak. Kalau nggak makan, kamu makan ini aja. Kalau nggak ada ini, kamu rebus ini aja. Hanya sekedar untuk ini wacana publik yang seolah meredam aja. Ya. Kalau saya rasa gitu rekrutmen dari personalia untuk pejabat juga. Karena kalau kita lihat ini kan mau tidak mau kan dia harus mengikuti aja. Oh, dapat ini siapa sih yang dapat gitu. Kalau pada waktu di Orde Baru dia kan yang menentukan. Dia bisa ngelihat. Kalau dulu kan yang namanya bibit, bebet, bobot kan diperhitungkan. Sekarang kan udah pokoknya siapanya tinggal masuk aja gitu kan. Ini kan kalau dalam istilah ikan perbedaan antara mancing dengan nanggok. Nah, kalau mancing kan dapatnya satu-satu bisa berkualitas. Ini nggak bagus, ini nggak bisa dimakan, buang. Kalau nanggok kan apa aja masuk, keong masuk. Jadi sebenarnya Anda ini bidangnya nih reformasi politik. Karena ini dampaknya ke ini nih. Ke ekonomi, tapi kemudian rakyat yang korban. Kan kita tahu bahwa gini ya, Prof, apapun dalam satu negara itu kita bicara demokrasi, itu kan sebenarnya yang paling depan itu adalah partai politik. Itu dia. Ya kan sebagai pijakan utama itu kan partai politik.
Nah, tapi kalau misalnya partai politik tidak membangun dirinya, ya kan, di dalam konteks bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat, kemudian ekonomi yang sehat, dan dia bisa membentengi dirinya dari oligarki, misalnya, saya kira itu selesai. Persoalannya kan di situ, karena kan sederhana itu kan, parlemen itu kan dikuasai partai politik, pemerintah kabinet pun dikuasai oleh partai politik. Komprominya kan di situ. Nah, ini kan persoalan budaya dan mental aja saya kira. Kalau udah lemah ya kita mau bilang apa? Tapi kan kuncinya justru karena kita atau seluruh partai politik ini sangat tergantung pembiayaan dari kalangan korporasi besar ini. Dan apapun mau pilpres kayak, mau pileg kayak, mau pilkada serentak kayak. Nah, sekarang bisa nggak kita hentikan itu? Begini. Pertanyaan untuk politisi. Ini pengalaman ya. Kalau kita bicara pengalaman ya, kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kan perubahan itu dalam bentuk apapun membentukkan figur pemimpin, seorang figur, ya kan? Betul. Begitu juga kita dalam politik misalnya merubah sistem kenegaraan dan lain, kita reformasi misalnya kita perlu figur. Nah persoalannya kan kita ini memang tidak ada figur. Reformasi kita 98 juga itu gerakan mahasiswa dan lain-lain. Itu kan tidak ada figur. Karena apa? Kalau saya baca bukunya Habibie ya, bahwa Soeharto itu memang turun, memang ada tekanan dari mahasiswa. Tetapi Soeharto bisa nggak turun, tidak mau lepas jabatannya. Dia baru melepas jabatannya karena ada telepon dari Madeleine Albright, waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika, Soeharto ditelepon, ini dalam buku Habibie, 20 Mei 98, Albright telepon, maka Soeharto diminta untuk meletakkan jabatan. Terjadilah 20 Mei itu, letakkan jabatan, diangkat Habibie sebagai presiden. Ini Habibie cerita di bukunya ini. Ini bukan karangan-karangan. Jadi kalau orang bilang bahwa negara kita tidak diintervensi asing, ini kan fakta 98 ini. Jadi sekarang harus begitu. Nah, enggak. Maksud saya, itu tadi yang saya katakan, bahwa boleh saja ada asing bermain, tetapi kan leadership yang ada di dalam negara ini kan harus ada. Nah kalau ini nggak ada bagaimana Prof? Kita tapi lihat pertanyaan sekarang. ke politisi buat saya ini. Apakah memang negara-negara maju? Jadi saya jadi narasumber nih. Enggak, karena kunci. Apakah silakan. negara maju ya, Amerika terutama ya, dan sekarang mulai main China gitu. Tinggal 2 negara itu ya. Apakah memang berkepentingan Indonesia tetap lemah gitu? Saya kira iya. Kepemimpinan, sistem politik, bahkan ke ekonomi. Nah, tapi apakah kita mau menerima? Ini kan kolaborasi, ya kan? Kalau kita bilang dulu ada bukan apa istilahnya komparador kan? Komprador. Ini kan bahkan ada istilah baru, proxy sekarang. Proxy. Kalau dulu kan kita istilahkan komparador. Jadi ada orang-orang di dalam yang memang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing untuk melebahkan negaranya sendiri. Nah itu kan itu terjadi, itu kan teori. Teori itu dan empiris. Gitu loh. Bukan hanya sekedar teori, ini empiris. Nah, jadi itulah tadi yang kita bicara oligarki semuanya itu ya bertumpu kepada di situ persoalannya gitu ya, Prof. Tapi apakah memang kita mau menyerah ya? Karena the founding fathers ini kan sudah berkorban luar biasa itu. Darah, nyawa, air mata, macam-macam. Saya lihat adalah gini. Saya lihat adalah sekarang memang kuncinya ada di partai politik. Terus kalau kita lihat, memang partai politiknya sekarang sedang menikmati. Zona nyaman. Sedang menikmati karena dia tidak hanya di parlemen saja, tetapi masuk juga ke kabinet. Nah, dimasuk di kabinet itu adalah ada unsur-unsur tentu saja mendapatkan suatu keuntungan itu. Nah, sehingga contohnya adalah presidential threshold tidak mungkin bisa mundur. 20%. Tidak berubah, tidak mungkin bisa menjadi 0%. Kan MK sudah. Dan itu salah satu yang sebetulnya adalah kunci. Ya kalau itu dibuat 20%, itu harusnya adalah dibuatnya maksimal, bukannya minimal. Itu kembali lagi, Prof. 20% ini kan bisa jadi ini juga agar oligarki itu lebih mudah mengontrol siapa yang akan menjadi presiden. Karena sangat terbatas. Kalau kayak semua partai yang ada di parlemen, misalnya 9 partai ada di parlemen, walaupun dia suaranya cuma 5%,
di parliamentary threshold Threshold, misalnya, ya. kalau dia bisa masing-masing partai 9 mencalonkan yang namanya calon presiden, saya kira oligarki terlalu banyak uangnya dan dia bingung mau main di mana nih. Itulah Nah, harusnya Kan begitu. sesederhana itu ya. Ya, Harusnya begitu. Pa- Gitu. Padahal kalau 10% aja. ya, tapi kan Pak Surya Paloh sudah mengatakan itu bahwa hambatan politik kita ketika dia orasi di Brawijaya itu Ya, ngambil ya. honoris causa ya, dia sudah tegaskan bahwa salah satu hambatan dari tidak lahirnya pemimpin-pemimpin kita ini karena ada keterbatasan dibatasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang termasuk oligarki di dalamnya. Ya. Ya, kalau sudah jadi diskurs seorang pemimpin partai, mengapa tidak dilobbyingkan dengan partai ketua pemilik atau ketua umum partai Ini kan lain? maksudnya resonansinya kan nggak sama, nggak lah beda. Iya. Saya kira begini ya, makanya ada beberapa orang menjadi partai politik, ketua umum partai politik memang latar belakangnya itu pejuang. Iya. Gitu loh. Ada yang memang mereka murni pengusaha atau dia memang karena anak pejabat, ya kan? Ya. Saya lihat kan ada 2 partai yang memang betul-betul ini ada nilai juangnya di dalam memimpin partai, yaitu siapa? Megawati dan Surya Paloh. Ini orang yang memang menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupnya pada masa Orde Baru kan gitu. Ya, banyak hambatan dia dalam membangun apakah namanya bisnis, politik kan gitu. Tapi kalau yang lain-lain ini kita terus terang aja bilang kan, kalau bahwa ketua-ketua umum partai yang lain ini kan kita tahu latar belakangnya apa. Kita nggak usah sebut orangnya lah. Tapi kan kita lihat aja latar belakangnya apa gitu loh. Nah ini yang membuat susah mengkomunikasikan. Jadi apa, alam pikiran itu sangat sempit. Jadi menurut saya memang 2024 ini turning point kalau menurut saya. Apakah Indonesia akan menjadi negara paria di dunia? Ya. Dengan membiarkan sistem politik yang membuat ekonomi juga terpuruk, rakyat makin miskin, ataukah kita mau sesuatu yang baru? Ya, kalau yang bisa membuat sistem politik yang beradab sehingga ekonominya itu lebih berkualitas gitu. Ya. Saya kira ini kuncinya lebih di bisa situ. bersaing ya. Iya. Itu memang harapan. Jadi memang ya kita nggak tahu ya skenario apa yang akan hampir buntu lah. Hanya satu, tapi itu agak bersifat mesias ya. Kayak Ratu Adil gitu. Ya. Tapi maksud saya satu aja mungkin. Kalau 2024 terpilih seorang pemimpin yang ingin reform tapi tidak bisa disogok. Ya. Sederhana itu aja. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka dia bisa ngambil inisiatif berbagai revisi undang-undang yang membuat Indonesia ini terpuruk gitu selama ini. Ya. Saya kira itu kunci loh. Jadi kalau seandainya ada ketua parpol yang memang ini pejuang ya, lobby dong dengan partai-partai lain. Bisa lah. Bisa, Prof. Tapi saya nggak boleh kasih komentar terlalu banyak. Bukan apa-apa. Saya ini host ini sekarang. Nanti kapan-kapan kalau saya diundang, saya akan cerita lebih banyak. Jadi narasumber ya? Iya, jadi narasumber. Sekarang kan bukan narasumber ya. Nah, jadi sekarang kan kita lihat konsumsi rumah tangga kita kembali lagi persoalan ekonomi kita ya, kontribusi yang tinggi terhadap PDB itu kan sekarang itu 50% misalnya. 55 ya? 55 ya. Nah, sementara kita lihat bahwa dengan daya beli menurun ini sampai kapan ini kita melihat? Ya akan dipastikan turun tadi. Drastis kan turunnya kan? Ya. Belum belanja pemerintah pun akan dipastikan turun. Ya. Apalagi investasi. Apalagi investasi. Ya. Makin kan dalam kondisi di mana omnibus law nggak jelas gitu. Ya. Perbaikan juga yang dituntut MK juga belum mana belum gitu. bisa diwujudkan. Ya, belum bisa ini kan? Ya masih tunggu lagi. Tunggu. Apa ya? Padahal batas waktunya kan 2 tahun tuh. Ya. Nanti MK akan mengatakan bahwa ini inkonstitusional bersifat tetap. Wah, makin kacau itu. Ya. Tapi nggak akan begitulah, Prof. Nggak ya? Nggak akan. Nggak kan, Pasti MK adalah untuk
pro bagaimana undang-undang ini akan berlaku, gitu. Akan jalan, ya? Akan jalan, Ya. gitu. Jadi Kalau kita lihat kualitas MK sekarang ya, Aduh. jadi makanya saya kan selalu mengatakan seharusnya anggota Mahkamah Konstitusi itu tidak dipilih oleh Presiden dan juga tidak di fit and proper test oleh DPR. Ya. Kita ambil Prancis ya. Prancis itu MK-nya kan mantan presiden semua tuh. Iya. Terus coba lihat, Mitterrand apa semuanya Iya, itu iya. mereka Jacques menjadi Chirac, ya. anggota MK. Kalau mereka tidak mau menjadi Hmm. anggota MK, maka mereka mengusulkan yang lain. Iya. Jadi Oke. independen. Ya. Coba mantan Negarawan presiden besar ya. kan hebat kan? Iya. Dan persoalan-persoalan bangsa dan negara, ya seorang presiden yang menjadi anggota MK itu pasti dia lebih tahu kan. Maaf aja ya, kalau seorang hakim biasa, apalagi ada juga anggota DPR yang menjadi MK gitu ya, atau kita lihat pengacara-pengacara menjadi anggota MK gitu ya. Iya. Ini kan kita tahu pengetahuannya juga terbatas, bukan tidak pintar. Tapi kita kan pernah mengalami periode emas MK ya, Ya. ketika dipimpin oleh Jim Lee Wah, awal, kemudian yang kedua Mahfud. Mahfud. Ya, Dua periode itulah yang relatif independen. ya, Kok bisa gitu loh? ya bisa karena ada orang-orang Leadersnya. Leader ada ya. orang-orang yang independen memang Iya. kan. Ada Di yang dalam- Tapi independen. selanjutnya kan citranya langsung Waduh. hancur, ada yang ditangkap, di penjara segala macam. yang kena Nah. KPK lah. Nah, ini jadi memang kita membutuhkan ketua MK kembali lagi seperti Prof. Jimli dan Prof. Mahfud itu, ini paling penting. Iya. Nah, tapi tidak gampang mencari orang-orang yang aktif di dalam dunia hukum dan politik. Ya, artinya kan gini, dia sekaligus ahli hukum, dia juga sangat mengerti politik, Iya. ya kan? Jimli itu kan memahami betul Ya, yang namanya betul. politik konstitusi kita kan. Pak Mahfud juga gitu loh, hukum tata negaranya. Jadi nggak bisa kalau orang ahli hukum pidana perdata menjadi MK ya kacau. Kacau. Nggak mampu dia menangkap nuansa yang berkembang di Negara tengah-tengah. yang besar ini ya. Ya. Jadi kalau yang penting itu ternyata fenomena ekonomi nggak bisa diisolasi Ya. oleh problem-problem non ekonomi, Hmm. nggak bisa. Jadi apalagi dengan contoh-contoh yang sudah kita bedah tadi, jadi reformnya harus berbarengan. Ada reformasi ekonomi secara struktural, tapi juga reformasi politik. Ya. Nggak bisa Ya. kita mengandalkan hanya ekonomi, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Ya sama saja politiknya juga kalau bisa kan kita sudah reformasi politik, tetapi kan penguasa ekonominya nggak berubah kan, kan gitu. Dan bahkan Enggak, kemudian tapi kan tadi asumsinya bahwa yang disebut dengan oligarki itu kan sebenarnya pengusaha korporasi besar ya, yang karena ada swastanisasi, transformasi modal besar-besaran dari negara, BUMN jadi swasta, macam-macam. Itu sebenarnya dibikin kan, ya di-create ya. di-create sebenarnya oleh sistem. Tapi kan bisa dulu bahwa ada konglomerat, pengusaha besar, tapi dia bekerja di bidang ekonomi bisnis lebih terisolasi dalam pengertian fokus lah mereka. Kan bisa dikendalikan. Jadi negara mengendalikan atau memberikan ekosistem lah. Ya. Tapi mereka tidak menciptakan ekosistem kepada politik gitu. Kan bisa. Ya. Nah sekarang itu harus diciptakan seperti itu. Ya kembali lagi kepada tadi leadernya. Prof. Iya, Kalau iya, kita ketemu leader yang lemah, Iya, betul. yang gampang diintervensi, ya kita ya susah ya. Sebetulnya gini, satu hal ya, ini buat dari saya yang terakhir. Kalau kita lihat precondition untuk demokrasi berjalan baik, ada oligarki pun sebetulnya memang di mana-mana pun ada. Ada. Tetapi dia bisa terkendali kalau ada supremasi hukum yang baik. Ya. Di Amerika mau bagaimanapun oligarkinya itu, tapi hukumnya berjalan dengan baik. Iya. Tidak bisa kita langsung menabrak-nabrak aturan. Nah, tadi dikatakan bahwa di Prancis gitu ya. Nah, ini supremasi hukumnya berjalan. Ya. Misalkan Korea Selatan, itu berapa presiden yang akhirnya dipenjara. Ya. Nah, itu mencontohkan bahwa hukum ini adalah Supremasi hukumnya supremasi hukumnya berjalan, rule of law-nya berjalan gitu.
Kalau itu berjalan, itu kita tidak usah khawatirkan. Jadi kalau itu supremasi hukum berjalan, kita tahu konstitusi kita nggak akan dilanggar. Tapi kan yang terjadi kan sekarang pelanggaran konstitusi dibiarkan gitu. Nah, inilah kolaborasi. Ini yang paling bahaya di dalam kita punya demokrasi. Nah, kalau dia itu berjalan dengan baik, otomatis kalau money politicsnya berjalan apa segala yang tadi oligarki apa segala akan ketangkep juga gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi mau apapun perubahan politik atau apapun, kalau diikuti tidak diikuti dengan perubahan total daripada kita punya sistem hukum, itu termasuk aparat hukum itu termasuk dari kepolisian ya. Kepolisian, kejaksaan dan semuanya kehakiman sampai yang itu ke MK. Kalau ini berjalan begini, tidak akan bisa kita menjadi membaik gitu. Jadi bisa kita katakan begini, Pak, bahwa kita tidak menutup kesempatan atau tidak perlu membatasi lahirnya korporasi orang kaya, korporasi besar. Silakan. Ya kan, konglomerasi itu juga bukan konglomerasi ya, korporasi ya. Nah, korporasi besar itu silakan saja. Tetapi dia harus dibatasi di dalam dibatasi oleh supremasi hukum ya. Gitu. Supremasi hukum dibatasi. Terus yang kedua itu mereka pun sudah terbatasi dengan sendirinya. Kalau di dalam bidang ekonomi mereka tidak bisa sembarangan membesar karena ada undang-undang anti monopoli. Nah kalau itu ditegakkan maka dia tidak bisa membesar seperti sekarang menguasai semuanya gitu. Nah saya ada dua nih catatan. Saya ingin lanjut aja. Ada dua catatan saya. Saya lihat sederhana sebenarnya di era 2014 sampai sekarang ini. Yaitu 2019 terutama ya. Yaitu terlalu besarnya koalisi gemuk ini. Sehingga hampir semua undang-undang yang kita katakan itu akhirnya dikontrol oligarki, itu karena tidak ada check and balances selama 2019 sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih spesifik lagi, terutama nanti kan undang-undang KPK, terutama yang sekarang, sehingga KPK menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya sekarang ini di dalam hasil survei kan itu dikembalikan itu KPK. Tapi yang ada yang tadi yaitu KPPU. KPPU sekarang ini memang sudah komisi negara, tapi terlalu lemah. Belum selevel seperti KPK. Otoritinya lemah. Jadi undang-undang ini dinaikkan gitu. Levelnya seperti KPK yang lama, undang-undang lama ya. Ada KPPU, ada KPK dengan komisi negara yang independen, termasuk hak menyadap dari KPPU ini. Jadi kebayang itu kemarin minyak goreng, kalau dia sudah punya satu alat bukti, kemudian ada hak sadap, itu tidak akan keduluan oleh Kejaksaan Agung kalau menurut saya, untuk supaya itu ada pengadilan kartel minyak goreng itu akan lebih cepat. Dan itu kan sebenarnya bisa ya. Sedangkan kita ambil contoh sekarang kan pajak. Dirjen pajak itu kan bisa menindak. Bisa menyadap juga. Menyadap dan menindak kan orang-orang yang melanggar pajak itu secara langsung kan, memberikan sanksi dan lain-lain. KPPU sebenarnya harusnya bisa. Saya termasuk pengamat KPPU ya. Jadi KPPU ini udah banyak keputusan pengadilannya. Salah satunya adalah memberikan vonis bahwa minimarket dua besar itu sudah dinyatakan melanggar undang-undang anti monopoli. Tapi dikalahkan jadi pengadilan negerinya menang, KPPU di tingkat tingginya kalah terus. Jadi berarti karena komisi KPPU ini masih lemah tadi otoritasnya. Satu. Dan kalau menurut saya bukan masih lemah, Prof. Didin. Menurut saya karena memang hukumnya yang tidak berjalan. Betul. Masalahnya dia mau kuat pun kalau masuk kepada hukum digugat, ya kalau di situ ada mafia hukum yang kita bilang advokat barusan pengacara ketangkap apa segala, bagaimana? Tapi gitu. Jebolnya supremasi hukum itu kan menurut saya yang luar biasa 5 tahun terakhir lah. Iya, benar. Yaitu check and balances politiknya tidak jalan. Sehingga jebol semua kan, undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang MK, Omnibus Law, sekarang undang-undang IKN lagi. Tidak ada check and balances dan semua prosedur untuk legislasinya dilanggar semua. Coba undang-undang IKN hanya 41 hari, tidak ada debat publik. Dan apalagi Minerba hanya 1 hari. Tapi undang-undang tembakau
Ya. Sudah 15 tahun nggak diketok-ketok. Nah, karena itu berbalik kepentingannya. Kedua, undang-undang minuman beralkohol 10 tahun tidak jadi-jadi. Iya, karena Ah. ada kepentingan juga sama, Ya, cuma tapi terbalik. Yang 40 hari apa tadi? 41 hari. IKN. Nah. Ya. Itu sebenarnya dikatakan ya, itu hampir konten analisis media ya. Hampir tidak ada debat apa istilahnya itu konsultasi publik. Tidak memenuhi syarat sama sekali. Gitu. Ya itulah. Mudah-mudahan negara kita ke depan berubah ya. Iya. Nah, ini yang terakhir ini karena sedang kita mau menghadapi suatu hajatan besar ya, yang kita sebut dengan G20. Nah, ini manfaatnya kita lihat apa sih buat Indonesia ini? Apa yang Indonesia bisa dapat dari G20 ini, Prof? Jadi kalau menurut saya kebetulan termasuk menjadi tim ya dari Lemhanas untuk ke presidensi G20 juga gitu. Untuk beberapa isu lah gitu. Kalau saya menangkap sebenarnya kalaupun ini adalah hanya arisan ya. Sekarang setelah Italia lalu Indonesia itu kayak arisan juga. Tetapi bagaimanapun ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Asal inisiatif-inisiatif itu sekali lagi bahasa yang sudah sangat populer itu tidak hanya sekedar pencitraan. Ada langkah konkret gitu loh. Misalnya G20 dikaitkan dengan pencapaian Sustainable Development Goals ya, SDGs. Kalau itu serius gitu. Jadi ini yang paling serius itu dari isu G20 itu adalah mengkaitkan bagaimana agenda dunia itu di mana kita presidensi G20 pencapaian tentang SDGs. Karena konkret sekali, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, mengurangi kerusakan ekologis segala macam dengan 17 program yang ditargetkan dan seluruh negara berkembang maupun maju itu terlibat kepada pencapaian itu, termasuk tuntutan pada Amerika supaya dia memenuhi target penurunan emisi itu. Yeah. Itu Amerika juga kena menjadi negara yang dianggap tidak comply gitu. Yeah. Indonesia sangat berkepentingan. Dan menurut evaluasi terakhir ini untuk SDGs, Indonesia itu sampai 2030 kan, itu hampir berat gitu kan. Karena kekurangan seriusan gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu ya perlulah macam-macam kan, toleransi agama macam-macam ya, itu kan banyak sekali itu menteri-menteri. Tapi itu penting, tapi hampir merupakan sebuah ritual saja gitu. Ketemu di Bali, ada acara para akademisi seremonial, seremonial saja. Tapi jadi yang paling serius itu SDGs. Nggak, jadi kalau kita lihat, ini kan tadi pertanyaannya, apakah presidensi ini ada manfaatnya apa tidak? Kalau G20-nya, kalau SDGs apa segala, kita mau tuan rumah apa tidak tuan rumah, itu tetap saja itu sudah di goals-nya itu udah ditentukan gitu. Sekarang bagaimana kita sebagai tuan rumah, apakah kita bisa mendapatkan sebetulnya yang kita ini kan adalah peran kita supaya di mata internasional itu akan menjadi lebih respectful gitu. Nah, saya rasa di sini justru kita menjadi masalah karena kita punya leaders ini sekarang kurang tegas dan kurang baik dalam arti bahwa kita lihat aja Pak Jokowi sudah berapa kali tidak hadir di dalam PBB. 8 kali. Ya. Nah, seperti begini, ini yang menjadi masalah. Jadi kita tidak bisa memainkan peran itu di internasional di G20 untuk menyetir. Nah, tadi kan kalau SDGs segala kan kita mau menyetir gitu kan. Apa yang keuntungannya buat kita untuk itu dan buat dunia sebetulnya. Nah, ini yang saya lihat adalah kita sangat lemah gitu. Ya, dan pada masa Pak Harto juga jarang ya hadir di PBB, kadang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, tapi juga oleh Wakil Presiden. Tetapi kan kualitas Wakil Presidennya dengan Menteri Luar Negerinya kan luar biasa. Kita ingat dulu ada Malik sempat menjadi memimpin sidang umum PBB. Itu kan luar biasa. Mokhtar Kusumaatmadja misalnya. Jadi problemnya sekarang memang mengalami penurunan kualitas ya.
Di segala level. Iya, Kalau segala kita level. lihat kan memang Pak Harto 32 tahun. Kan nggak mungkin 32 kali menghadiri kan. Iya. Nah, kalau ini kan sekarang Pak Jokowi harusnya kan sekali atau bagaimanapun harus menghadiri dong. Iya. Ya kan? Tidak perlu 8 kali. Iya. Ya, sekali atau 2 kali ya tetap harus menghadiri. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah leaders dari Indonesia ini adalah memainkan peranan di dunia Di gitu. fora internasional. Iya, Benar. Itu menentukan. Iya. Dan dengan keyakinan itu investasi akan Investasi akan bisa menarik gitu, kepercayaan bisa kan tarik, harus gitu. dibangun ya. Iya. Iya. Jadi namanya sentimen internasional publik gitu kan. Iya. Jadi kalau kehadiran di dalam sebuah fora internasional saja menjadi tidak signifikan, maka sentimen publik internasional, investor dan lain-lain sebagainya juga menurun kan, akan menurun itu. Iya. Saya ke Pak Antoni ya, itu dalam G20 ini kan ada G7 ya. Nah ini dominasi G7 ini kan sangat besar dalam G20. Iya. Ya, jadi Iya. apa keuntungannya buat negara-negara yang lainnya? Nah, gini, ini kan sebetulnya kita adanya kan sebetulnya awalnya kan G7. Ya. G7 lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian dibilang bahwa kita ini jangan negara industri aja, G7 kan negara industri kan. Jadi mau memasuki representasi dari penduduk-penduduk dunia, yaitu dari setiap benua. Ya, nah Indonesia salah satunya dimasuki sebagai negara besar. Terus apa? South Africa sendiri masuk G20. South Africa itu apa? Secara ekonomi nggak besar gitu, tapi dia mewakilkan Afrika itu adalah yang paling besar gitu. Lalu yang ekonominya sekarang sedang krisis. Yang ekonomi sedang krisis gitu. Lalu kemudian Amerika Latin ya masuklah, Brasil. Sama juga kondisinya. Sama juga gitu kan. Nah sebenarnya ke Indonesia itu sebetulnya tidak perlu ada bangga-bangganya karena di situ hanya sebagai memperluas yang G7 supaya tidak seolah-olah ini mendominasi dunia gitu. Tetapi yang mengendalikan tetap aja G7 itu, makanya ada dia itu. Ini kan dulu kita ingat Mas ya, dialog Utara Selatan ya. Sebenarnya ada yang ekstrim tuh saya dengar ketika lobby-lobby negara 7 itu kepada mengapa harus penting jadi 20. Itu karena ada skenario krisis pangan sebenarnya. Jadi G7 ini melihat bahwa lumbung pangan ini ada di negara-negara seperti Indonesia. Di luar G7 ya. Iya. Jadi kan pernah ada itu rice estate ya. Rice estate itu adalah memang kepentingan negara-negara maju. Ketika itu krisis pangan dunia itu terjadi, itu lumbung pangan di berbagai negara dengan pendekatan rice estate, tapi bukan oleh petani, tapi skala ekonomi dan investor besar gitu. Itu nanti bisa menyelamatkan gitu dunia. Itu salah satu ya. Jadi salah satu. Dan memang di Papua, di Kalimantan dibikin itu. Ada banyak yang gagal tapi ada yang berhasil juga gitu. Jadi hanya sebuah contoh bahwa memang di G7 ini memang ada kepentingan. Tidak semata-mata ukuran objektif kekuatan ekonomi. Ini kan sangat bukan PDB per kapita kan, tapi GDP kan, ukurannya GDP. Memang ukuran GDP ini dari 1 sampai 20 itu ukuran GDP itu. Kita sekarang nomor 15. Tapi kalau dibagi penduduk 270 juta, kita low income countries kan. 4.000 lebih sekarang. 4.000 kurang lah. 4.000 kurang, 3.800 sekian. Kita negara termasuk kelompok negara pendapatan rendah gitu. Yang sepertiga dari Malaysia. Sepertiga dari Malaysia kalau income per kapita gitu. Jadi sebenarnya kalau secara objektif pertimbangannya memang lebih pada kepentingan negara-negara kaya yang 7 itu gitu, sebenarnya gitu. Tapi bagaimanapun karena kita ini sudah terjadi ada ada isu strategis yang harus digarap serius gitu. Supaya dampaknya juga kepada rakyat menjadi tidak hanya habis biaya aja kan. Ini kan kita nanggung biaya banyak ini. Pertemuan di Bali yang segala macam itu.
Rangkaiannya setahun lebih ya, rangkaiannya ya. Setahun sampai Dalam Oktober kondisi nanti. ekonomi kita masih seperti ini, gitu. Nah, kalau kita tarik sedikit ke persoalan politik internasional ya, ini kan persoalan kehadiran dua presiden negara besar ini, antara Putin dengan siapa? Biden ini. Nah ini apa nih dampaknya? Kalau Bisa mereka nggak hadir dua-duanya? kalau mereka bisa bersatu di sini dan kemudian dampaknya bisa menyelesaikan tadi yang kita khawatirkan, resesi, inflasi dan segala macam, itu mungkin nggak? Saya rasa tidak mungkin. Nggak mungkin. Saya rasa tidak akan. Salah satu atau bagaimana itu akan diwakilkan. Oh. Karena begini, posisi Amerika sudah jelas bahwa dia ini adalah menganggap Rusia itu invasi Ukraina. Dia invasi, jadi dia tidak bisa membiarkan gitu. Yeah. Jadi akan dihitungkan. Jadi selama itu ada berjalan, dia tidak akan bilang di sini, oh ya bersama-sama gitu. Kalau saya lihat tidak mungkin bahwa dia juga tidak memboikot. Ya kan ada rumor bahwa kalau Putin datang, Biden delegasi Amerika tidak datang kan gitu. Yeah. Tapi menurut saya mungkin akan diwakilkan gitu. Yeah, ada delegasinya. Ada delegasinya. Tapi masalahnya akan diwakilkan kan berbeda gitu. Yeah. Jadi ininya udah tidak serius lagi nih. Nanti negara-negara Uni Eropa juga bilang kalau Biden mewakili, kita mewakili juga lah semua. Kalau saya rasa aliansinya akan mewakilkan. Yeah. Saya rasa nggak mungkin Biden sendiri Tapi gitu. dugaan saya mungkin ya kalau Barat hadir, tapi Putin nggak gitu. Ini dugaan aja. Oh, Putin nggak hadir. Kalau analis geopolitik sebenarnya gini katanya. Jadi kalangan NATO ini, terutama Amerika menghitung bahwa setelah Putin memimpin di Rusia ini, itu dari tadinya di bawah 50% ya, kapasitas segala macam, ekonomi, politik, militer segala macam, udah ke tingkat ke 70%. Ini khawatir sekali. Nah sehingga lalu negara-negara Barat memang memperluas NATO itu, termasuk Ukraina, bahkan seperti Finlandia, Swedia sekarang udah masuk ya, karena menghadapi jangan sampai Rusia ke 100% seperti waktu Uni Soviet gitu. Jadi bagi Barat itu memang harus dilemahkan Putin. Bahkan sekarang ada di protes-protes dalam negeri di Rusia kan lagi terjadi supaya Putin dianggap mengorbankan perang untuk mundur kan. Yeah. Tapi sebaliknya bagi Putin itu menyatukan kembali 9 negara ex Uni Soviet itu satu necessary condition untuk menghadapi NATO ini gitu loh. Makanya dia kemudian bisa membuat aliansi yang lebih dekat lagi dengan Xi Jinping kan, dengan China. India. Jadi situasi yang seperti ini saya kira nggak bisa diselesaikan di G20. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ngopi-ngopi aja Ngopi G20. aja. Ayo datang ngumpul ngopi. Sebenarnya nggak ada yang diselesaikan. Ya. Gitu loh. Jadi kita jangan terlalu mengharap besar lah ya. Ya. Nah, paling untuk konsumsi dalam negeri aja. Ya ini hajatan. Hajatan. Baik, mungkin Prof kita minta closing statement dari Prof Antoni nih. Iya, jadi kita kembali kepada ekonomi. Ya. Jadi ekonomi ini kita akan memasuki khususnya tahun depan ya, akan memasuki masa sulit. Ini kita belum masuk masa sulit karena kita lihat bahwa harga komoditas masih tinggi. Tetapi dengan naiknya 0,75% lagi dan akan menaik menjadi sekarang kan 3,25, akan naik 1,25% lagi. Ini kemungkinan sudah akan drop inflasi. Nah, di Indonesia artinya dilihat dari harga komoditas yang andalan ekspor Indonesia. Kalau di sini andalan ekspor Indonesianya turun, maka ekonomi ini akan masuk ke tingkat yang mungkin bisa masuk resesi gitu. Dengan dunia resesi, investasi kurang dan sebagainya. Jadi ini adalah tantangannya. Nah, bagaimana? Ya ini adalah sulit. Bahwa saya rasa tidak ada satupun yang cara kecuali kita memang ya harus menderita melalui periode itu. Sampai kalau kita lihat bisnis cycle itu adalah sampai dia turun, dia akan naik sendiri. Gitu. Nah, jadi tidak ada yang bisa ini. Nah, waktu dia turun, dia sebelum naik, ya bisnis cycle ini, maka ini pemerintah harus hadir di sini.
Kalau tidak, ini jangan sampai ada social unrest lagi gitu. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Dan harus dijaga bagaimana rakyat miskin ini harus dilindungi. Jangan seperti sekarang sudah harga naik, malah sekarang dipukul lagi PPN naik, malah dipukul lagi dengan BBM naik. Nah, ini yang bertubi-tubi gitu. Nah, ini yang harus, untung aja kompor gas konversi ke kompor listrik nggak jadi. Nah, ini bayangkan kalau itu sampai jadi, itu rakyat miskin kita yang memberikan subsidi kepada swasta pembangkit listrik gitu. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi saya rasa ya pemerintah harus antisipasi ke situ. Oke. Prof, closing statement-nya apa nih, Prof Didin? Ya, jadi sebelum balik ke Bogor. Ekosistem dunianya memang dari seluruh analisis lembaga internasional, para ahli dan sebagainya, bahwa ini menjelang 2023 ini memang kurang menguntungkan ya bagi perekonomian global dan dampaknya terhadap negara berkembang, khususnya Indonesia. Nggak bisa ngelak ya, saya kira. Jadi kita harus lebih jujur di dalam memberikan keterangan kepada publik tentang situasi yang sesungguhnya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Yang diharapkan. Nah, lebih jauh lagi adalah persiapan kita di masa sulit itu. Jadi kalau memang Indonesia akan masuk ke bagian dari resesi global, artinya itu bahwa nanti dua kuartal entah di akhir tahun atau di awal tahun depan itu akan resesi, ya, maka juga komoditas harga-harga juga turun gitu, dan tapering off di mana karena tingkat bunga Amerika juga terus naik, maka nggak bisa dihindar tuh terjadi capital outflow dari Indonesia ke negara yang menguntungkan. Nah, oleh karena itu lebih baik kita bersiap-siap dengan jaring pengaman sosial yang diperluas, jaring pengaman keuangan juga harus siap. Kalau terjadi misalnya kurs yang di atas entah sampai 15.000, entah berapa, ini bukan menciptakan pesimis, bukan, tapi menciptakan negara yang lebih memperhatikan seluruh rakyat. Kalau sekarang kesannya itu hanya memperhatikan kepentingan sekelompok kecil yang jadi orang super kaya itu, yang kita sebut oligarki. Nah, dan ini analisis ini sangat kuat, akademis, dan dengan data-data juga. Saya sampai menghitung terakhir itu indeks oligarki kita itu 2014 yang menurut Jeffrey Winter itu 650.000 kali gapnya. 40 orang terkaya dengan income per kapita itu 650.000 kali. 2020 udah jadi 750.000 kali. Terakhir 2022 dihitung oleh tim kami itu 822.000 kali. Jadi memang apakah kita sekarang indeks oligarki yang paling parah di dunia ataukah masih Cina? Kita nggak tahu. Karena Jeffrey Winter belum mempublish. Nah, kan lebih baik kita itu memperbaiki itu untuk seluruh rakyat gitu loh. Jadi hemat saya semua pihak ya, otoritas ekonomi, partai dan semua negarawan bersama-sama untuk memikirkan rakyat banyak ini. Jangan kita kalah dengan tekanan oligarki karena kita nggak memusuhi mereka. Hanya kita sistem yang salah sehingga mereka mengendalikan. Mereka harus jadi pemain industri saja. Nggak boleh cawe-cawe ke politik. Nah, itu aja. Ya, saya kira terima kasih ya. Luar biasa ini. Ini kalau kita live ini ngomong begini, saya kira waduh, udah rame nih. Tapi insya Allah ya, biasanya penonton ini kan rame juga ya. Kita akan sebarkan seluruh media sosial supaya yang nonton lebih banyak. Ini kan ide dan gagasan seperti ini perlu menyebar, ya. Dan bukan hanya untuk bukan untuk pemirsa yang kita sebut masyarakat umum. Tetapi kan kita juga memberikan masukan kepada pemerintah, ya, kepada presiden, untuk perbaikan loh, untuk presiden, menteri, ketua pimpinan-pimpinan partai politik, kan itu ada kan. Kalau kita lihat pepatah ya, bukan hadis ya, pepatah mengatakan bahwa janganlah engkau lihat siapa orangnya,
tapi engkau lihatlah apa yang dikatakan. dikatakan. Nah itu Iya, betul. ini pemerintah harus menggunakan filosofi ini gitu loh. Ya. Terima kasih Prof. Didin, Prof. Antoni. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya. Ya, tidak di podcast, di mana lah kita ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.